Hai sayang, selamat siang. Semoga kamu sehat ya. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna, santai jalan, dipagarin, tutupin depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semoga dilepaskan. Amin. Aku melihat di sini orang yang pernah membohongi kamu saat ini sedang kepikiran banget. Orang yang pernah, iya, yang pernah jahat sama kamu, yang pernah bohong dalam kehidupan kamu. Ini ada hubungannya dengan seseorang, yaitu pasangan sih. Entah itu gebetan, atau pasangan kamu yang sekarang, atau mantan kamu. Ya, intinya seseorang ini yang dulu pernah terkoneksi dengan kamu. Atau seseorang yang masih terkoneksi dengan kamu. Dan ini orang yang pernah membohongi kamu. Dan saat ini dia sedang kepikiran, merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Ada rasa ketakutan di dalam dirinya dia. Gimana gak takut? Hidup dia dihantui rasa bersalah. Maju, mundur, bergerak kemanapun, selalu dihantui bayang-bayangan kamu, hantuin rasa bersalah. Itu ya. Dan di sini mereka sejauh ini dia sedang berusaha gitu ya untuk melepaskan karma-karma buruk ini dari hidupnya dia dengan cara dia kayak fokus ke ibadah dia. Tapi banyak sekali setan iblis yang ganggu dia gitu ya. Sehingga jadi dia tuh kayak gak fokus jadinya, menggagalkan fokusnya dia gitu. Dan aku ngelihat di sini banyak dari mereka ya, pasangan kamu ini ya, seseorang yang masih terkoneksi dengan kamu karena ini energi general. Ada yang masih tinggal satu rumah dan kalian memang benar-benar udah kayak orang gak kenal ya, atau yang sudah LDR ya kayak gitu. Ini orang kayak lagi kayak gimana ya, hidupnya itu dihantui terus gitu ya. Emang gak tenang kalau orang bohong, orang jahat. Itu hidupnya gak tenang gitu. Iya. Jadi kamu dewasa ngadepin dia, ngadepin masalah, ngadepin situasi. Dan dia belajar gitu dari kamu. Kok kamu bisa ya dulu ngadepin masalah sebesar itu waktu bersamanya gitu. Dan di sini tuh kayak dia kepikiran apa yang kamu nasihatkan ke dia, kepikiran omongan-omongan kamu yang dulu sempat dia abaikan gitu ya. Dan aku melihat di sini seseorang yang pernah membohongi kamu saat ini sedang depresi. Iya, sedang depresi banget. Kalau aku lihat sih hidupnya dia tuh emang lagi kayak kacau gitu. Apalagi saat ini teman-teman dia itu pelan-pelan tuh ngejauhin dia. Dan aku ngelihat seseorang yang pernah membohongi kamu ini kayak mau ketemu sama kamu. Namun energi kamu ini kayak beberapa ada yang nolak untuk gak mau ketemu dia karena udah males, karena udah ilfil, karena udah jengkel, karena udah kesal. Tapi beberapa dari kalian yang masih berharap dan menerima dia untuk ketemu sama dia, ya paling enggak ngobrol lah kayak gitu. Walaupun beberapa dari kalian yang nonton video ini, readingan ini, ada yang mau ya udah nggak apa-apa ketemuan aja kayak gitu ya. Dan di sini ada kabar baiknya ya,
Aku ngelihatnya di tahun ini kayak kamu bakalan ketemu sama orang yang pernah bohongin kamu, ya. Dan kalian ngobrol, ketemuan, ngobrol, entah itu seharian penuh atau bahkan kalian sampai nginep gitu ya, berdua gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Tapi ya tidak ada rasa apapun ya, walaupun masih ada rasa tapi hambar gitu. Cuman beberapa dari kalian, sebagian ya, itu memang ya udah ketemuan aja gitu, dan sebagian nggak mau karena mungkin sakit hati banget kayak gitu, dongkol banget gitu ya. Di saat kalian ketemuan nanti, aku melihat di sini ya, kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu pernah dia lakukan ke kamu, sepertinya dia kayak menyadari itu dan meminta maaf gitu ya. Ya walaupun maaf itu nggak bisa menghapus lukamu, nggak bisa menghapus sakitmu, nggak bisa mengembalikan suasana yang dulu yang bagus gitulah. Pokoknya walaupun kata maaf itu nggak bisa memulihkan itu semuanya, namun di sini dia paham betul gitu loh. Sesuatu yang sudah ditancapkan dalam hidup kamu mungkin akan membekas, dan itu dia sadar, dia paham itu. Tapi paling enggak sebagian dari mereka yang pernah membohongi kamu nekat untuk ketemu sama kamu dan meminta maaf karena dia udah enggak kuat dengan karma-karma buruk yang dia jalanin ya, atas apa yang dia tanam dulu sama kamu. Iya. Aku melihat di sini dia sedang berpikir banget, berpikir keras. Bagaimana caranya dia bisa mengontrol situasi ini, tapi itu sia-sia ya. Ya namanya karma baik ataupun karma buruk itu nggak bisa kita hindari. Jadi ya kayak gitu. Ya, dia sedang berusaha untuk bisa ketemu sama kamu sih kalau aku lihat. Karena saat ini kan mungkin dia lagi jauh dari kamu, atau lagi ada urusan kerjaan, atau memang ada sesuatu yang memang belum bisa dia tinggalkan, atau memang dia lagi ada sesuatu hal masalah di sana gitu ya, belum bisa dia tinggalkan. Dan di sini dia lagi benar-benar berpikir keras untuk gimana caranya aku bisa ketemu kamu, dan kayak banyak sekali doa-doa yang dia lontarkan ke Allah ya, kayak gitu. Tapi ini terlaksana sih. Ya ini gak resonate untuk semua orang karena ini general ya kayak gitu. Cuman ya inilah dia gitu ya. Aku melihat di sini dia sebetulnya bukan orang yang malas-malasan sih. Dia orangnya pekerja keras ya. Dia itu orang yang tanggung jawab sebetulnya, walaupun sebelumnya gak tanggung jawab sama kamu, tapi dia tuh kan punya kehidupan ya, dia tuh tanggung jawab sebetulnya gitu. Ya kenapa dia nggak tanggung jawab sama kamu, mungkin punya alasan ya, itu mungkin ada energi-energi yang bagaimana ya. Ini energi general, nggak bisa ditarik secara intinya, nggak bisa dijelaskan secara spesifiknya. Karena aku ngeliat di sini tuh dia pekerja keras, dan aku melihat di sini kerja kerasnya dia ini ya nggak harus tentang mencari duit aja. Mungkin bisa jadi dia bekerja keras untuk usaha supaya dia bisa ketemu kamu, itu juga bisa. Dalam hal lain juga bisa gitu. Ini orang sebetulnya nggak jahat banget sih ya. Dia baik kok sama kamu. Orang yang pernah membohongi kamu nih dulunya pernah baik sama kamu, pernah sayang sama kamu. Seseorang yang pernah bohong sama kamu ini pernah peduli sama kamu. Ya, namun dia membohongi kamu karena hasutan-hasutan orang ya, hasutan orang-orang di sekeliling dia gitu ya. Ya, karena aku melihat di sini saat dia ngejalin hubungan sama kamu, dia ini kayak gak memprioritaskan kamu, malahan memprioritaskan orang lain, terutama teman ataupun orang lain lah selain kamu kayak gitu. Jadi kalau dari energinya sebetulnya orang yang pernah membohongin kamu ini gak pure jahat. Kamu yang ngerasain kok sayang ya. Dia baik ya, dia baik. Dan terakhir energi dia, wow, kekuasaan. Ini orang memang haus dengan kekuasaan, haus dengan kedudukan, haus banget ya. Orang ini mementingkan kekuasaan,
mementingkan derajat, mementingkan itu semuanya. Wah, 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 wah. Ini dia.